Konflik antara Israel dan Iran bukanlah hal yang sederhana. Ini adalah pertarungan rumit yang berakar dalam sejarah, ideologi, dan agama. Negara Israel yang berdiri pada tahun 1948 muncul dari abu Holocaust, sebuah bukti mengerikan dari bahaya antisemitisme. Bagi orang Yahudi di seluruh dunia, Israel mewakili kembalinya mereka ke tanah air leluhur, tempat perlindungan dan kelahiran kembali. Namun kembalinya ini disambut dengan perlawanan dari dunia Arab, yang menyebabkan banyak perang dan ketegangan selama beberapa dekade. Iran, di sisi lain, mengalami transformasi dramatis pada tahun 1979 dengan revolusi Islam. Shah, seorang raja pro-barat, digulingkan dan digantikan oleh Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Rezim baru ini memandang Israel sebagai entitas tidak sah, pos terdepan barat di jantung dunia Muslim. Ideologi Khomeini yang terkait erat dengan anti-Zionisme menjadi landasan kebijakan luar negeri Iran. Persaingan antara Israel dan Iran semakin dipicu oleh klaim mereka yang bersaing untuk hegemoni regional. Kedua negara memiliki militer yang kuat dan memiliki ambisi untuk pengaruh regional. Persaingan ini terjadi dalam konflik proksi di seluruh Timur Tengah, dari Lebanon hingga Suriah hingga Yaman. Kedua negara melihat diri mereka berjuang dalam pertempuran eksistensial, perjuangan untuk bertahan hidup melawan musuh yang gigih. Penemuan minyak di kawasan itu menambah lapisan kompleksitas lain pada konflik tersebut. Kontrol atas sumber daya yang berharga ini menjadi keharusan strategis, menarik kekuatan global, dan semakin memperumit jalinan aliansi dan persaingan. Oleh karena itu, konflik antara Israel dan Iran tidak dapat dipahami secara terpisah. Ini terkait erat dengan lanskap geopolitik Timur Tengah yang lebih luas, which terus-menerus terperangkap bersancurity dan ambisi. Momok perang besar-besaran antara Israel dan Iran tampak besar, kemungkinan mengerikan yang membuat para pemimpin dunia bergidik ngeri. Sementara kedua negara sejauh ini terlibat dalam perang bayangan, serangkaian provokasi yang diperhitungkan dan serangan balasan, potensi salah perhitungan dan eskalasi tetap mengkhawatirkan. Bayangkan jika Anda mau skenario di mana ketegangan akhirnya mencapai titik didih, di mana benang-benang penahan yang rapuh putus, menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam kobaran api dengan proporsi yang tak terbayangkan. Ini dimulai mungkin dengan serangan yang kurang ajar, serangan terhadap target bernilai tinggi yang menghancurkan ilusi perdamaian. Rezim Iran yang didorong oleh ambisi nuklir dan aspirasi regionalnya meluncurkan rentetan rudal yang menargetkan kota-kota strategis Israel. Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, yang dulunya merupakan pusat kehidupan dan budaya yang ramai, direduksi menjadi reruntuhan yang membara, udara pekat dengan asap dan bau busuk kematian. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat hal yang tidak terpikirkan itu terungkap di layar televisi mereka. Israel, yang dikenal dengan doktrin militernya yang cepat dan tegas, merespons dengan kekuatan yang luar biasa. Langit di atas Iran meletus dalam kekacauan yang berapi-api saat jet tempur Israel, yang dipersenjatai dengan teknologi mutakhir, melumpuhkan pertahanan udara Iran, membuka jalan bagi kampanye pemboman yang tak henti-hentinya. Instalasi militer, fasilitas nuklir, dan gedung-gedung pemerintah menjadi sasaran dengan akurasi yang tepat. Kekaisaran Persia yang dulunya membanggakan mendapati dirinya berada di belakang kaki, berjuang untuk menahan serangan gencar. Saat konflik meningkat di luar kendali, kedua belah pihak melepaskan kaki tangan mereka, mengubah wilayah tersebut menjadi medan perang yang kacau. Hizbullah, yang dipersenjatai dengan rudal Iran, menghujani Israel Utara, sementara Hamas yang didorong oleh kekacauan yang meningkat, bergabung dalam pertempuran tersebut, meluncurkan roket dari kubu mereka di Gaza. Konflik menyebar seperti api, melanda negara-negara tetangga, dan menarik kekuatan internasional. Masing-masing mengejar kepentingan strategis mereka sendiri dalam pusaran air tersebut. Iran, negeri kuno dengan sejarah panjang dan bertingkat, menawarkan kekuatan militer yang tangguh, yang dikeraskan oleh sanksi dan konflik regional selama bertahun-tahun. Korps Garda Revolusi Islam, cabang yang kuat dari Angkatan Bersenjata Iran, berfungsi sebagai penjaga ideologi dan kepentingan strategis Republik Islam. Dengan tentara, angkatan laut, angkatan udara, dan aparatur intelijennya sendiri, IRGC memiliki pengaruh yang besar, baik di dalam maupun luar negeri. Doktrin militer Iran berpusat di sekitar perang asimetris, mengandalkan kombinasi taktik konvensional dan non-konvensional,
untuk mengimbangi keunggulan teknologi lawannya. Negara ini telah banyak berinvestasi dalam rudal balistik yang menawarkan persenjataan yang mampu menyerang target di seluruh Timur Tengah, termasuk Israel. Rudal-rudal ini, yang sering disebut-sebut sebagai simbol pembangkangan Iran, merupakan ancaman yang kredibel yang mampu menabur teror dan mengganggu infrastruktur penting. Di luar kemampuan militer konvensionalnya, Iran sangat bergantung pada jaringan proksi, milisi, dan organisasi teroris yang tersebar di seluruh wilayah. Hizbullah di Lebanon, Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza, dan berbagai milisi Syiah di Irak dan Suriah semuanya berada di bawah payung pengaruh Iran. Kelompok-kelompok ini bertindak sebagai pengganda kekuatan, memperluas jangkauan Iran dan memungkinkannya untuk memproyeksikan kekuatan tanpa intervensi militer langsung. Kemitraan strategis Iran dengan Rusia menambah lapisan kompleksitas lain pada persamaan tersebut. Kedua negara berbagi musuh bersama di Amerika Serikat dan bekerja sama dalam berbagai isu, dari energi hingga pertahanan. Intervensi militer Rusia di Suriah misalnya telah mendukung rezim Assad, sekutu kunci Iran. Sekaligus membimbing Moskow pijakan Mediterania Timur apa strategis. Menghadapi banyak ancaman di wilayah yang bergejolak, Israel telah mengembangkan strategi pertahanan berlapis-lapis yang menggabungkan teknologi mutakhir, kekuatan militer, dan tekad yang kuat untuk melindungi warganya. Dari sistem pertahanan rudal yang canggih hingga unit pasukan khusus elitnya, Israel memiliki kemampuan pencegah yang tangguh, yang dirancang untuk mencegah agresi dan memastikan kelangsungan hidupnya. Inti dari strategi pertahanan Israel terletak pada komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan teknologi. Negara ini berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, memproduksi beberapa perangkat keras militer tercanggih di dunia. Iron Dome, sistem pertahanan udara seluler segala cuaca, telah mendapatkan pengakuan internasional atas kemampuannya untuk mencegat dan menghancurkan roket dan peluru artileri jarak pendek, melindungi warga sipil Israel dari serangan tanpa pandang bulu. Di luar kemampuan defensifnya, Israel memiliki kekuatan militer ofensif yang kuat, diperlengkapi dan dilatih untuk melakukan serangan preemptif terhadap ancaman yang dirasakan. Angkatan Udara Israel, yang secara luas dianggap sebagai salah satu angkatan udara paling canggih secara teknologi dan berpengalaman di dunia, memiliki sejarah panjang dalam melakukan serangan berani jauh di dalam wilayah musuh. Unit pasukan khusus elit Israel, yang terkenal dengan keterampilan dan kerahasiaannya, mampu melakukan operasi rahasia di belakang garis musuh, mengumpulkan intelijen, dan mengganggu aktivitas musuh. Strategi pertahanan Israel melampaui perbatasannya, meliputi jaringan aliansi dan kemitraan dengan aktor regional dan internasional. Amerika Serikat, sekutu setia Israel, memberikan bantuan militer dan ekonomi yang signifikan, memastikan keunggulan militer kualitatif Israel musuh-musuhnya. Israel juga memelihara hubungan dekat dengan negara-negara seperti India, Yunani, dan Siprus, mendorong kerjasama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk pertahanan kontra terorisme. Konflik antara Israel dan Iran tidak terjadi dalam ruang hampa. Ini terkait erat dengan jalinan hubungan internasional yang lebih luas, dipengaruhi oleh tindakan dan kepentingan kekuatan global dan regional. Timur Tengah, wilayah dengan signifikansi geopolitik yang sangat besar, telah lama menjadi titik fokus persaingan kekuatan besar. Papan catur tempat gerakan dan serangan balasan dilakukan dengan presisi yang diperhitungkan. Amerika Serikat, dengan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keamanan Israel, memainkan peran penting dalam keseimbangan kekuatan yang rumit di kawasan itu. Washington memberi Israel miliaran dolar bantuan militer setiap tahun, memastikan keunggulan militer kualitatifnya atas musuh-musuhnya. Armada kelima Angkatan Laut AS yang ditempatkan di Teluk Persia berfungsi sebagai pengingat yang terlihat dari kemampuan proyeksi kekuatan Amerika. Rusia, yang ingin menegaskan kembali dirinya sebagai pemain utama di panggung dunia, juga telah meningkatkan jejaknya di Timur Tengah. Intervensi militer Moskow dalam perang saudara Suriah atas undangan rezim Assad telah secara signifikan mengubah lanskap strategis, memberi Rusia pijakan yang berharga di kawasan itu. Rusia juga memelihara hubungan dekat dengan Iran, bekerja sama dalam berbagai isu, termasuk energi, pertahanan, dan diplomasi. Negara-negara Eropa, meskipun umumnya mendukung hak Israel untuk eksis,
seringkali terjebak di antara keinginan mereka untuk stabilitas di Timur Tengah dan kepentingan ekonomi mereka dalam menjaga hubungan baik dengan Iran. Kesepakatan nuklir tahun 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama mencontohkan tindakan penyeimbangan yang rumit ini, menawarkan keringanan sanksi kepada Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya. Bagi banyak orang, konflik antara Israel dan Iran bukan sekadar perebutan geopolitik tetapi benturan peradaban, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dengan implikasi teologis yang mendalam. Pandangan ini yang seringkali berakar pada interpretasi Alkitabiah tentang sejarah dan nubuat, menambah lapisan kompleksitas pada konflik, membuat penyelesaian damai semakin sulit dipahami. Kitab Ibrani yang dihormati oleh orang Yahudi dan Kristen menceritakan kisah orang Israel, umat pilihan Tuhan, dan perjanjian mereka dengan Yahweh, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah Israel yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya memegang tempat sentral dalam sejarah dan kepercayaan agama Yahudi. Bagi banyak orang Yahudi, pembentukan negara Israel modern melambangkan pemenuhan nubuat Alkitabiah, kembalinya ke tanah air leluhur mereka setelah berabad-abad diasingkan. Beberapa orang Kristen evangelis, terutama mereka yang menganut teologi dispensasionalis, memandang peristiwa terkini di Timur Tengah melalui lensa nubuat Alkitabiah. Mereka percaya bahwa kembalinya orang Yahudi ke Israel dan meningkatnya konflik di kawasan itu adalah tanda-tanda yang menunjuk pada kedatangan kedua Yesus Kristus. Mereka seringkali mendukung Israel tanpa syarat, memandang keberadaannya sebagai prasyarat untuk terpenuhinya nubuat akhir zaman. Penafsiran Alkitabiah ini, meskipun dipegang teguh oleh para penganutnya, seringkali berkontribusi pada mengerasnya posisi dan menghambat dialog yang berarti. Mereka menciptakan rasa keniscayaan keyakinan bahwa konflik telah ditakdirkan dan berada di luar kendali manusia. Pandangan fatalistik ini bisa berbahaya, memicu ekstremisme, dan menghambat upaya untuk menemukan titik temu dan hidup berdampingan secara damai. Ketika debu mengendap di medan perang hipotetis, pemandangan kehancuran terungkap, sebuah bukti kengerian perang dan kesia-siaan kekerasan. Rezim Iran, yang dulunya merupakan simbol pembangkangan dan ambisi, kini berada dalam reruntuhan. Impian hegemoni regionalnya hancur oleh kekuatan pasukan pertahanan Israel. Jalan-jalan di Teheran yang dulunya ramai dengan kehidupan, kini sunyi senyap, dipatroli oleh tentara Israel yang menang. Rakyat Iran yang lelah dengan perang dan merindukan masa depan yang lebih cerah, bangkit melawan penindas mereka. Para mula, cengkeraman mereka pada kekuasaan mengendur oleh sengatan kekalahan, terpaksa melarikan diri, mencari perlindungan di negara-negara sahabat, atau menghadapi kemarahan rakyat mereka sendiri. Republik Islam yang dibangun di atas dasar sentimen anti-barat dan semangat revolusioner runtuh dari dalam. Warisannya selamanya ternoda oleh perjudiannya yang gagal. Dengan ancaman Iran yang dilumpuhkan, era baru dimulai di Timur Tengah. Era yang ditandai dengan perdamaian, kemakmuran, dan kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel yang tidak lagi dibebani oleh ancaman pemusnahan yang terus-menerus muncul sebagai mercusuar harapan dan kemajuan. Kehebatan teknologi dan semangat kewirausahaannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di kawasan itu. Kemenangan, bagaimanapun, harus dibayar mahal. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah hilang di kedua sisi konflik, meninggalkan warisan rasa sakit, trauma, dan kebencian. Luka perang sangat dalam, pengingat terus-menerus akan biaya manusia dari kebencian dan kekerasan. Namun, di tengah reruntuhan, secercah harapan muncul. Pengakuan bersama bahwa jalan menuju masa depan yang lebih cerah tidak terletak pada konflik abadi, tetapi dalam rekonsiliasi dan hidup berdampingan secara damai. Pasca konflik menghadirkan tugas yang monumental, membangun kembali masyarakat yang hancur, menyembuhkan luka yang mengakar, dan mendorong perdamaian abadi di wilayah yang dirusak oleh ketidakpercayaan dan permusuhan selama beberapa dekade. Ini adalah usaha yang menakutkan, menuntut komitmen yang tak tergoyahkan, empati dan visi bersama untuk masa depan yang bebas dari momok kekerasan. Organisasi internasional dan LSM memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan, membangun kembali infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilanda perang. Rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur vital yang hancur akibat konflik membutuhkan perhatian segera.
Para pengungsi dan pengungsi internal yang terpaksa meninggalkan rumah mereka membutuhkan tempat berlindung, makanan, dan perawatan medis. Rekonsiliasi bagaimanapun melampaui ranah fisik. Ini mengharuskan untuk mengatasi akar penyebab konflik, menjembatani kesenjangan, dan mendorong pemahaman antara mantan musuh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mencontoh pengalaman Afrika Selatan dapat menyediakan platform bagi para korban untuk berbagi cerita mereka, mengakui ketidakadilan masa lalu, dan memulai proses penyembuhan. Inisiatif pendidikan yang mempromosikan dialog antaragama dan pertukaran budaya memainkan peran penting dalam menghilangkan stereotip dan mendorong empati. Dengan memaparkan kaum muda pada perspektif dan narasi yang berbeda, mereka dapat mulai menantang prasangka yang mendah daging dan membangun jembatan pemahaman lintas agama dan budaya. Konflik hipotetis antara Israel dan Iran, meskipun fiktif, menawarkan pelajaran berharga tentang pentingnya dialog, diplomasi, dan empati dalam hubungan internasional. Ini menggarisbawahi konsekuensi yang menghancurkan dari agresi yang tidak terkendali, kesia-siaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan, dan kebutuhan untuk hidup berdampingan secara damai di dunia kita yang saling berhubungan. Satu pelajaran penting adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur antara musuh. Saluran diplomatik, betapapun menantang dan membuat frustrasi kelihatannya, harus tetap terbuka, menyediakan platform untuk dialog, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa memainkan peran penting dalam memfasilitasi percakapan ini, memediasi perselisihan, dan mendorong tatanan internasional berbasis aturan. Hal penting lainnya adalah kebutuhan akan empati dan pemahaman. Untuk memutus siklus kekerasan, penting untuk bergerak melampaui narasi sederhana yang menjelek-jelekkan yang lain dan mengakui kemanusiaan bersama yang mengikat kita. Memahami keluhan historis, kepekaan budaya, dan aspirasi semua pihak yang terlibat sangat penting untuk membangun fondasi kepercayaan dan rasa hormat. Konflik tersebut juga menyoroti bahaya ekstremisme agama dan manipulasi agama untuk tujuan politik. Ketika agama terjalin dengan nasionalisme dan ideologi, ia dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan, menjelek-jelekkan yang lain, dan menciptakan hambatan yang tidak dapat diatasi untuk perdamaian. Mempromosikan dialog antaragama, toleransi beragama, dan penghormatan terhadap keragaman sangat penting untuk mendorong dunia yang lebih damai dan harmonis. Jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah panjang dan sulit, penuh dengan rintangan dan kemunduran. Namun, di tengah tantangan, secercah harapan muncul, didorong oleh kerinduan orang-orang biasa akan masa depan yang bebas dari kekerasan dan ketakutan. Keinginan untuk perdamaian, untuk dunia di mana anak-anak dapat tumbuh tanpa bayang-bayang perang, melampaui perbedaan politik dan agama. Mencapai visi ini membutuhkan pendekatan multifaset yang membahas faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks, yang berkontribusi terhadap konflik. Ini membutuhkan komitmen yang kuat terhadap diplomasi, dialog, dan penyelesaian konflik, kesediaan untuk berkompromi, dan visi bersama untuk masa depan di mana semua pihak dapat hidup dalam keamanan dan martabat. Pengaturan keamanan regional yang mencakup semua negara di Timur Tengah dapat menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama, pembangunan kepercayaan, dan pencegahan konflik. Dengan mengatasi masalah keamanan bersama seperti terorisme, ekstremisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal, negara-negara dapat membangun kepercayaan dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman. Kerjasama ekonomi dan pembangunan juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian dan stabilitas. Dengan mempromosikan perdagangan, investasi, dan proyek infrastruktur yang menguntungkan semua negara di kawasan itu, saling ketergantungan ekonomi dapat menciptakan kepentingan bersama dan insentif untuk kerjasama. Pada akhirnya, perdamaian di Timur Tengah membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir. Penolakan terhadap kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan, dan penerimaan terhadap dialog, empati, dan rekonsiliasi. Ini membutuhkan pengakuan atas kemanusiaan bersama, antavis probetsfrin, dan bekerja sama untuk membangun masa depan manusia orang dapat hidup damai, bersetempat, memperingkat.